Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana untuk membebaskan ma'rifatullah? Ya tinggalkan, ya murtadlah kepada ma'rifatun nasmu. Murtadlah kepada dirimu sendiri. Tinggalkan dirimu, mutu qabla antal maut, matikan dirimu di dalam uripe Allah. Mari kita buka di dalam Al-Qur'annya agar lebih nyata dan gamblang lagi. Di dalam surat surat Qaf ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, jadi selama ini yang kita tahu diri kita sendiri, yang tahu kerentek kemauan, kehendak, daya upaya yang ada di dalam hati kita kan masih kita sendiri. Selama ini ma'rifatnya masih ma'rifat Abdul Halimnya, ma'rifatun nas. Ma'rifatullahnya tidak ada. Goib. Kenapa Allahnya tidak jadi Tuhan di dalam dada Abdul Halim kecuali Abdul Halimnya sendiri? Maka semua apa yang diketahui oleh Abdul Halim di dalam dadanya, bisikan apa saja, mau apa saja, hanya Abdul Halim saja yang tahu. Dikira hanya Abdul Halim saja yang tahu. Karena makrifatnya masih terbelenggu di dalam anar. Anar itu apa sih? Api kemanusiaannya yang merasa paham akan Allah. Mari kita kaji bersama. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kok bisa Allah tahu isi hatiku? Kenapa kok Allah tahu isi hati kita? Karena sesungguhnya urip iki Allah. Itu maksudnya. Kalau urip ini bukan uripe Allah, uripe Abdul Halim, ya Abdul Halim tak akan pernah mati, hidup terus sampai kapanpun. Kalau hidup manusia ini bukan hidupnya Tuhan, maka Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan sebagainya, maka ya tetap masih hidup. Bila hidup ini hidup makhluknya. Akan tetapi inilah tanda bukti bahwa urip iki Allah,
hidupnya Allah, maka manusia tak layak hidup berlama-lama di dunia ini. Gantian dong. Apa yang dimaksud Allah tahu apa yang kau kerentakkan, apa yang kau bisikan di dalam dadamu. Karena Allah lebih tahu kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu kecukupan kita daripada kita sendiri. Kita lanjutkan. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, inilah yang dimaksud kebebasan ma'rifatullah itu, yakni dengan jalan putuslah urat lehermu dahulu, dibaiat dulu, dimatikan dulu, dibinasakan dulu kerajaan kolbun kafirin baitunasnya ini. Baitunasnya harus dihancurkan agar kembali kepada Baitullah, kembali kepada Allah. Allah lebih dekat daripadamu daripada dirimu sendiri. Ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi, maka nyatalah makrifat. Ketika manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi di dalam dadanya, maka yang mentuhani manusianya Allah. Enak tidak kalau Allah yang jadi Tuhan? Tapi kalau manusia yang jadi Tuhan, maka manusia terjerat oleh anar hukum-hukum kemanusiaan, syariat-syariat kemanusiaannya sendiri. Karena manusianya terlepas dari syariatullah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Apa sih bedanya ma'rifatul syariatullah dan syariatun nas itu? Jadi para nabi dan para rasul itu tidak punya syariat-syariat sendiri-sendiri. Akan tetapi para nabi dan para rasul itu membawa syariat-syariatnya Allah. Apa yang dimaksud syariatnya Allah? Segala yang berlaku pada diri para nabi dan diri para rasul itu sudah menjadi pergerakan Allah, menjadi syariat Allah, menjadi aktivitas Allah. Itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman. Karena di dalam dadanya yang ada hanya Allah, bukan manusianya. Apa buktinya? Di dalam dada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya Allah. Terbukti di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti Nabi Muhammad sudah menyadari bahwa hidup ini hidupnya Allah, bukan hidup Muhammadnya. Muhammadnya hanya baju-baju kebesaran Allah, termasuk saya dan Anda semua. Inilah tanda bukti baju-baju kebesaran Allah, baju-baju kesaktian Allah. Buat apa cari kesaktian-kesaktian yang hanya untuk mainan saja? Lebih baik kita menyaksikan kesaktian-kesaktian Allah yang ada di dalam masing-masing diri kita dan ada di dalam masing-masing orang lain. Menyaksikan keindahan Allah, menyaksikan kebesaran Allah, antara baik dan buruk, antara taat dan maksiat. Di situ ada keindahan, ada hikmah bagi orang-orang yang sudah tenggelam di dalam rahasia Allah. Manusia-manusia yang sudah menjadi pakaian Allah.
beda dengan hati Abdul Halim ini. Karena wujud Abdul Halim ini selama ini dipakai baju oleh hawa nafsu Abdul Halimnya sendiri. Hidup diakui, badan diakui, segala aktivitas diakui. Inilah baju-bajunya setan. Selama ini kita tidak sadar itu. Kenapa? Karena makrifatnya masih terpenjara. Terpenjara di dalam anar. Anar itu apa sih? Api yang menyala-nyala di dalam dada kita itu loh, anar. Oleh manusia dikiaskan, dibayang-bayangkan neraka jahanam yang katanya banyak apinya. Seperti di film-film dan di YouTube itu. Itu kan neraka bayangan, neraka hayalan. Pada intinya nerakanya Allah itu ketika anar yang ada di dalam hati manusia masih wujud manusianya yang ada. Allahnya gaib, ya itulah anar. Selama manusianya masih merasa paling wujud daripada wujudnya Allah, ya selamanya manusia berada di alam kegelapan, alam penjara, alam penderitaan, alam ketakutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bebaskanlah kemakrifatanmu, bebaskanlah hidup dan badanmu, bebaskanlah segala aktivitas amal dan ibadahmu, karena semuanya bukan milikmu. Bebaskanlah, itulah kebebasan makrifatullah. Akhirnya manusia-manusia kembali ke jalan Allah seperti jalannya para nabi dan para Rasul. Itulah kebebasan makrifatullah. Bila hanya Allah yang tahu akan manusianya, maka manusianya bisa apa? Ya tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena semuanya ya dikuasai Allah.